Halo Sobat Sultan Studio dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat-sehat saja, amin. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang populer sekali di tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Andy Serkis, di mana film ini dibintangi oleh Tom Hardy dan dua teman lainnya yaitu Michelle Williams dan Woody Harrelson. Dan untuk judul film ini telah disetujui oleh Ketua RT dan semua jajarannya, dan pastinya mereka bersenang dengan judul film ini yaitu Venom Let There Be Carnage. Sobat Sultan semua yang sering melalang buana di dunia perfilman pasti tahu dengan film ini karena film ini diproduksi oleh perusahaan besar yaitu Marvel. Ya, tidak usah berlama-lama, tapi pada malam hari ini Wakil Ketua RT berpesan kepada Sobat Sultan Studio yang berada di seluruh penjuru dunia, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik dan tentunya pasti baik hati, untuk like, subscribe, dan centang tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Wakil Ketua RT ini. Terima kasih. Kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Tapi sebelum itu jangan lupa kencangkan celananya dan melototkan matanya. Ikuti alur ceritanya sampai habis ya. Let's go. Diawali dengan memperlihatkan sebuah bangunan klasik yang tentu saja ini tidak termasuk dalam keajaiban dunia. Bangunan ini adalah sebuah asrama SD Estes, California, di mana di sini terdapat sepasang kekasih yang lagi berdiskusi. Dua orang ini adalah Cletus Kasady dan Shrek atau Francis Barrison. Shrek diketahui memiliki kekuatan suara yang bisa merusak dan melukai teman-teman asrama lainnya. Shrek di sini merasa takut karena dia tahu bakal dipindahkan ke sebuah penjara yang diasingkan dan dirahasiakan. Dokter pun telah berusaha sekuat tenaganya, tetapi karena mutasi genetiknya terlalu cepat dan kekuatannya semakin kuat, akhirnya selalu gagal. Dan benar saja, Shrek dibawa ke tempat pengasingan orang-orang seperti dia. Ya, tentu saja di sini Cletus tidak terima dan teriak-teriak karena kekasihnya diasingkan. Dan ternyata Cletus pun sudah dipenjara dan akan dihukum mati dengan kasusnya yaitu pembunuhan berantai. Cletus pun berencana akan menerbitkan berita kematiannya di koran-koran ya seperti Tribun, Kompas, Padang Express, dan berita harian lainnya yang akan dibaca oleh seseorang nantinya. Inilah salah satu rencana Cletus sebelum kematiannya. Untuk menerbitkan berita ini, dia minta tolong kepada salah satu wartawan di kota itu yaitu Eddie Brock. Salah satu detektif, sebut saja namanya Detektif Mulligan, yang telah mau meluangkan waktunya untuk menyampaikan pesan kepada Eddie, yaitu pesan dari Cletus. Jabs, di sini Venom merasa marah karena diperintah-perintah oleh seseorang. Perkenalkan, Venom ini adalah salah satu simbiot alien yang bersarang di tubuh Eddie. Mulligan di sini tampak heran dan merasa ada yang aneh dengan Eddie. Ia berusaha untuk mendengar percakapan dan keributan di dalam toilet itu, yang pada intinya si Venom tetap tidak terima dan Eddie pun meminta kepada si Venom untuk tidak mengganggu dia selama dia bekerja. Cewek di sebelah toilet pun merasa terganggu dan merasa risih, rada-rada ketakutan gitu, dan berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan cara mengintip dari bawah. Dan pertengkaran pun terus berlanjut, seperti pertandingan sepak bola saja memperebutkan Piala Dunia. Akhirnya si Venom pun mengalah dan tidak lupa melampiaskan kekesalannya ke Eddie. Saat ini, Eddie telah memenuhi permintaan Cletus dengan mengunjunginya di penjara. Eddie menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Cletus sehingga ia berada di sini. Dan Cletus selanjutnya bercerita tentang masa lalu hidupnya yang rumit, sering ditindas, ditekan, sampai dipindahkan sekolah oleh orang tuanya. Cerita pun terus berlanjut. Cletus di sini mengetahui sebenarnya karir Eddie lagi merosot. Maka Cletus menawarkan berita yang sangat eksklusif sekali yang tentu saja bisa menaikkan kembali karirnya Eddie. Berita eksklusif ini adalah tentang rahasia kejahatan yaitu pembunuhan berantai oleh Cletus. Tetapi Eddie merasa heran kenapa rahasia kejahatan Cletus diutaranya kepada Eddie. Sementara Cletus dengan santuinya menjawab bahwasanya dia telah lama menyukai Eddie dan ingin berteman dengan Eddie. Tapi sebagai gantinya Eddie harus menuliskan berita kematiannya di koran-koran harian supaya nantinya akan dibaca oleh seseorang. Dan si Eddie pun kembali bertanya, siapakah yang kamu harapkan untuk membacanya? Dan Cletus menjawab, tidak usah banyak bacot. Tuliskan saja seperti itu. Semua rahasiaku kan sudah menjadi milikmu, ujar Cletus kepada Eddie. Akhirnya di sini mereka sudah saling menyetujui.
Di saat Eddie ingin meninggalkan Cletus, dia mendapat bisikan dari Venom. Lihat ke dinding itu. Itu adalah sebuah coretan. Aku membantu tugasmu, kata Venom. Sesampainya di rumah, Eddie berusaha mencari informasi tentang coretan di dinding tadi. Di sini Venom pun ikut membantu dengan cara menggambar dan berusaha mencocokkan gambar itu dengan gambar di internet. Dan ternyata, wow, gambar ini adalah sebuah tempat di mana di tempat ini telah dikuburnya banyak korban pembunuhan berantai oleh Cletus. Akhirnya Eddie dan Venom berhasil mengungkap tempat misteri ini. Stasiun televisi sibuk membacakan berita ini yang tentu saja berdampak baik bagi karirnya Eddie. Selama ini karirnya Eddie memang lagi merosot. Sesampainya di rumah, televisi menyala dan sibuk membacakan beritanya Eddie. Wajah Eddie selalu terpampang di layar televisi. Malam ini Eddie dan Venom berdiskusi tentang pencapaian karirnya saat ini. Selamat kita Eddie, kata Venom. Kita sebetulnya bisa memecahkan masalah di luar sana tanpa diperintahkan oleh seseorang. Kita bisa melakukannya sendiri. Dan di sini Venom merasa lapar dan mengajak Eddie untuk mencari makan di luar. Dia ingin makan kepala orang-orang jahat. Tentu saja semua ini ditolak oleh Eddie. Akhirnya si Venom hanya diizinkan memakan kepala ayam. Ya, tentu saja kepala ayam ini masih ada otaknya Venom. Simbiot alien alias Venom ini memang suka sekali memakan kepala orang-orang jahat. Yang tentu saja tindakan ini sangat berbahaya sekali bagi karirnya Eddie. Venom terus berlanjut dengan melompati gedung-gedung yang tinggi. Seketika itu, HP Eddie berdering yang ternyata si Anne yang menelpon dan mengajak ketemuan. Anne ini adalah mantan kekasihnya Eddie. Mereka mengobrol, saling menukar informasi, mulai dari cerita masa lalu sampai dengan cerita masa sekarang. Dan Eddie pun bertanya kepada Anne apakah sudah ada pengganti dirinya. Anne pun balik bertanya kepada Eddie apakah sudah berubah atau masih seperti dulu. Kayaknya Anne ingin banyak tahu tentang Eddie sekarang, sambil memperlihatkan cincin tunangannya. Wow, Eddie pun merespon dengan melihat cincinnya. Kayaknya cincinnya lebih besar daripada cincin Eddie yang mau dikasihkan kepada si Anne. Selamat ya Anne, semoga kalian bahagia selalu. Dan semoga tunanganmu tidak sama sepertiku yang sibuk melulu dengan pekerjaannya sehari-hari. Aku turut bahagia melihat hal ini, ujar si Eddie. Cerita berlanjut di rumahnya Eddie. Di sini Venom tampak menghibur Eddie. Ayolah Eddie, semangat Eddie. Venom sambil mengambil surat kaleng dan mengasihkan ke Eddie. Ternyata surat kaleng itu dikirim oleh Cletus. Eddie berusaha membaca isi surat kaleng itu. Mungkin karena tulisan Cletus itu agak jelek kali ya, makanya agak susah Eddie membacanya. Eddie pun pergi menjumpai Cletus di penjaranya dan mengajak Cletus berbicara dari hati ke hati. Tapi ternyata Cletus di sini sangat marah sekali kepada Eddie karena Eddie hanya menulis kejahatannya saja dan tidak menulis kebaikannya. Si Cletus terus saja mengumpat Eddie dan mengata-ngatai Eddie. Dia tidak berhenti-hentinya menghina Eddie dan selalu mengumpat dan mengejek-ngejek Eddie. Sampai pada akhirnya Venom pun marah dan keluar dari tubuh Eddie sambil menangkap si Cletus dan menyeretnya. Entah apa yang mau dilakukan si Venom terhadap Cletus. Si Eddie berusaha melarang Venom tetapi si Venom terus aja beraksi sampai pada akhirnya Cletus menggigit jarinya Eddie. Sipir datang melerai dan akhirnya mereka terpisah. Sipir mengajak Eddie untuk meninggalkan Cletus. Cletus terus memandangi Eddie. Cletus merasa ada yang aneh sama Eddie. Eddie, saya sudah sering merasakan darah, tapi tidak seperti ini. Cletus mengambil bercak darah yang nempel di sudut bibirnya, memperhatikan gerak darah itu, dan lanjut menelannya. Sesampainya di rumah, Eddie dan Venom bertengkar. Mereka saling menyalahkan. Eddie marah kepada Venom, mengapa melakukan hal seperti tadi. Ini bisa saja membahayakan kita, kata Eddie. Kita bisa saja dicurigai karena kasus kepala orang-orang jahat yang hilang. Venom di sini pun marah kepada Eddie dan mengatakan Eddie adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Sebab
karena bukan bantuan Venom, Eddie tidak akan terkenal dan tidak akan menjadi seperti ini. Dan karir Eddie pun tidak akan membaik seperti sekarang. Eddie pun kembali menjawab, yang kita lakukan adalah menumpas kejahatan. Ini hanyalah semata-mata demi membantu manusia lainnya. Eddie pun terus mengatai Venom, kaulah yang sebetulnya sampah masyarakat. Kau tidak bisa melindungi apapun di saat kau terusir. Ya, pertengkaran ini sekilas kayak mama-mama yang lagi bertengkar di pasar. Sampai pada akhirnya Venom menghajar wajah si Eddie. Itu pun tidak cukup sekali. Eddie berusaha membalas. Ya, tentu saja perkelahian ini tidak seimbang. Seperti kelas Terry di atas ring menantang kelas berat. Venom terus saja menghajar Eddie sampai Eddie terseret-seret kian kemari. Yang tentu saja rumah Eddie yang awalnya berantakan sekarang semakin berantakan seperti kapal pecah. Satu persatu perabotan Eddie dibanting sama Venom. Dan suara keributan ini sampai membuat risih orang-orang di luar. TV pun menjadi tumbal kemarahan Venom dengan membuangnya keluar. Perkelahian Eddie dan Venom terus berlanjut. Kayaknya perkelahian mereka tidak bisa dihentikan lagi. Hancur sudah rumah Eddie. Semuanya berantakan sekali. Si Venom pun di sini tidak mau berhenti. Selalu saja menghalangi Eddie dan mengajak berantem. Si Venom pun di sini mengejek Eddie. Kamu tidak akan menang melawan aku. Lihat badanmu kecil, sementara badan aku besar. Eddie terbanting dan terhempas. Diangkat lagi, seketika mendapat sejenis sirine dan menekannya. Kayaknya ini hari terakhir Venom bersama Eddie, karena Venom tidak kuat mendengar suara yang melengking. Alien yang seperti jeli-jeli ini pun jatuh dan berusaha kabur, dan akhirnya mendapatkan tubuh baru yang lagi berhenti di bawah itu. Ya, ini Cletus. Cletus di sini akan dijatuhi hukuman mati. Semoga arwahmu tenang, Cletus, ujar si pemegang hukuman ini. Silahkan sampaikan pesan-pesan terakhirmu, Cletus. Cletus malah berucap sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan tepat pukul 9, perlahan racun-racun disuntik itu mulai ditekankan dan dimasukkan ke tubuh Cletus. Cletus pasrah dengan keadaan itu. Tetapi sesuatu yang di luar dugaan pun terjadi. Gumpalan jeli-jeli menghalangi racun-racun itu masuk ke tubuh Cletus dan mendorongnya keluar kembali. Seketika tubuh Cletus dipenuhi oleh duri-duri yang keluar dari tubuhnya. Ini adalah simbiot baru yang bernama Cornex yang berasal dari darah Eddie yang ditelan oleh Cletus. Simbiot inilah yang nantinya akan menjadi lawan beratnya Venom. Simbiot ini sangat berbeda sekali dengan Venom. Alien Cornex ini sangat jahat sekali. Suasana sangat kacau sekali. Penjara ini sangat luluh lantak dibikin Cornex. Yang pastinya Cletus Kasady tidak jadi mati di sini. Seketika itu beberapa kepala pun hilang dimakan Cornex. Sepertinya Cornex bersenang-senang dengan dunia barunya. Semua luluh lantak dibikinnya tanpa ampun. Cornex itu pun mengobrak-abrik penjara itu dan melepaskan semua tahanan yang ada. Ya, aksinya yang sangat brutal sekali. Dan Cornex itu pun membawa tuan barunya kabur dari penjara itu. Dia bisa menikmati dunia luar. Entah apa yang akan dilakukannya di luar sana. Yang pastinya akan melakukan perbuatan kejahatan-kejahatan di luar sana. Kabar kaburnya Cletus tersiar di televisi dan kabar itu pun sampai ke telinga Eddie Brock. Malam itu, detektif Mulligan mendatangi rumahnya Eddie Brock. Mulligan mengira Eddie Brock sudah meninggal, kemungkinan diserang oleh Cletus. Dan Mulligan bertanya kepada Eddie Brock, apa saja pembicaraan di penjara waktu itu. Karena tamu spesial Cletus hanyalah Eddie. Eddie pun menjawab, tidak ada pembicaraan yang menyangkut dengan pelarian ini. Eddie pun balik bertanya kepada Mulligan, kenapa Cletus kok bisa kabur dari penjara? Nah, Mulligan pun berkata, seharusnya yang lebih tahu tentang Cletus itu kamu, kata Mulligan.
Tapi kok aneh ya, kamu setiap ada kejadian, kamu selalu bilangnya tidak tahu. Dan akhirnya Mulligan pulang tanpa membawa informasi apa-apa. Dengan kaburnya Cletus dari penjara, Eddie mulai berpikir, apa yang akan dilakukan Venom terhadap Cletus? Pasti dia akan memakan kepalanya. Eddie di sini mencari informasi, kira-kira Cletus kaburnya kemana? Sementara itu Cletus bersama simbiotnya Cornex kembali berulah dengan tindak kejahatannya merampas mobil. Simbiot Cornex ingin mencari ayahnya yaitu Venom untuk membunuhnya. Cletus mengetahui keberadaan Venom, tapi ia meminta bantuan Cornex untuk membebaskan kekasihnya Francis terlebih dahulu. Di lain sisi, Venom sekarang tampak bersenang-senang menikmati gemerlapnya dunia luar. Venom merasa bebas tanpa aturan dari si Eddie. Andaikan Eddie melihat Venom malam ini, ya, seperti itulah yang terlintas oleh Venom. Eddie pun lagi fokus mencari keberadaan Cletus. Eddie sekarang berada di depan sekolah reformasi STST California, di mana dia di sini menemukan sedikit petunjuk berbentuk tulisan di batang pohon yang bertuliskan Chica Love FB. Eddie menelpon dan memberitahu Mulligan serta bertanya siapa FB di sini. Mulligan menjawab, FB adalah Francis Barrison. Cletus bersama simbiot Cornex-nya, ya tentu saja dengan tindak kejahatannya, Cletus berusaha mencari informasi keberadaan Francis lewat internet. Dan informasi pun didapatnya. Cletus pun langsung menuju ke tempat lokasi tersebut. Tanpa menunggu waktu lama dan tara, aku di sini. Cornex langsung membunuh sipir khusus penjara itu dan langsung membawa kabur Francis dari penjara. Sri atau Francis tampak senang sekali karena sudah bebas dari penjara dan bisa menghirup udara luas. Mereka sekarang bertiga, aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Simbiot Cornex dengan kekuatan jeli-jeli lendernya meluluh lantakkan mobil-mobil patroli yang lagi mengejarnya. Dan si Francis pun ikut membantu dengan mengeluarkan teriakan suaranya yang bisa menghancurkan benda-benda di sekelilingnya. Tanpa disadari, simbiot Cornex di sini hampir terbunuh dengan teriakan tersebut, dan Cornex pun mengancam jika melakukan lagi, dia akan memakan wajahnya Francis. Yaps, tiba-tiba ada pria mabuk masuk ke minimarket. Ya, tentu saja cewek si pemiliknya yang bernama Nyonya Chen ini marah dan mengusirnya. Pria mabuk itu berkata bahwa dia lapar dan butuh coklat. Sontak kaget, cewek ini terus mendekati pria itu. Cewek ini sudah tahu kalau yang makan coklat dengan jumlah banyak itu pasti Venom. Eddie yang lagi dijumpai si Anne, keadaan udah mulai sangat kacau sekali. Anne menyuruh Eddie untuk memberitahu yang sesungguhnya ke polisi. Eddie bilang sama Anne, ternyata buronan polisi yaitu Cletus juga mempunyai simbiosis alias alien yang sangat kuat dan jahat sekali. Eddie merasa bersalah karena telah membuat Venom meninggalkannya. Sekarang Eddie lagi butuh bantuan Anne untuk mencari tahu keberadaan Venom dan membawanya ke Eddie. Eddie memberitahu bahwasanya Venom kalau lapar memakan kepala ayam atau coklat. Itu pun kalau masih mengikuti aturan Eddie. Anne pun bersedia membantu dan berusaha untuk menemukan Venom dan membawanya. Dengan ditemani pacarnya Anne yang bernama Dan, Anne langsung menuju minimarket milik Nyonya Chen yang dikasih tahu oleh Eddie. Anne bertanya kepada Nyonya Chen perihal keberadaan Venom. Nyonya Chen menjawab tidak tahu, dan Anne berkata bahwa Venom kalau lapar dia ke sini mencari coklat. Yang mengasih tahu ini adalah Eddie.
Sementara itu TV pun lagi memberitakan perihal kaburnya Kasadi dan Barison. Mereka bersenjata dan sangat berbahaya. Mendengar hal itu, Nyonya Chen bertanya kepada Anne, lantas kenapa? Anne berkata bahwa Kasadi mempunyai simbiot yang kuat dan sangat jahat sekali. Anne merasa curiga, sepertinya Venom bersarang di tubuhnya Nyonya Chen. Anne menyuruh Venom untuk keluar. Venom pun mengeluarkan suara aslinya yang bikin Dan terkejut dan merasa takut. Venom tidak mau membantu Eddie karena Eddie mengatakan Venom tidak berguna dan tidak bisa mendapatkan kerja. Anne terus membujuk Venom supaya mau membantu temannya itu. Anne bilang bahwa Venom lah yang hebat dan kuat serta seksi. Venom ternyata butuh pujian juga. Anne pun terus membujuk dan merayu Venom, dan akhirnya Anne berhasil. Venom pun mau berikut bersamanya untuk menjumpai Eddie. Dan Japs, akhirnya Venom gabung lagi sama Eddie. Lain sisi, Mulligan lagi berkendara tanpa sengaja melihat Kasady di jalan. Dengan bergegas, Mulligan turun dari mobilnya dan menyuruh Kasady menyerah. Angkat tangan. Kasady menjawab, tangannya mana yang mau diangkat? Sembari simbiot Carnage keluar dengan banyak tangannya, Mulligan pun menembaki simbiot ini. Kasady pun senang telah menemukan Mulligan. Dengan tangan-tangannya yang banyak, Kasady ini menangkap Mulligan yang akan diserahkan ke Shriek nantinya. Sekarang giliran Shriek yang mencari Eddie dengan menjumpai Anne. Eddie tidak ketemu, sekarang Anne yang diculik Shriek untuk pemancing supaya Eddie keluar. Cerita terus berlanjut. Eddie ditelepon sama Dan, pacarnya Anne, dan bilang sama Eddie bahwa Anne sekarang diculik. Dan bilang Anne dibawa ke gereja katedral karena di sana Kasady akan menikah dengan Shriek. Dan tahu karena sebelumnya Dan juga diculik dan sengaja dilepas supaya bisa mengasih tahu ke Eddie. Japs, tiba-tiba Venom dan Eddie datang. Carnage berkata, di situ kau rupanya ayah, sekarang kematian menantimu ayah. Bapak gereja memohon, jangan bunuh saya. Carnage bilang sama bapak, bukan kau bapak, tapi itu ayahku. Melihat Carnage berwarna merah, Venom sembunyi lagi di tubuh Eddie. Kau kemana, kata Eddie. Dia berwarna merah, ini jauh dari pikiranku, kata Venom. Eddie bilang sama Venom akan mengizinkan memakan semua kepala orang jahat kecuali kepala bapak gereja. Dan akhirnya Venom keluar. Pertarungan antara dua simbiosis alien ini pun dimulai, yang tentu mereka mempunyai kekuatan masing-masing. Shriek membantu dengan kekuatan teriakan suaranya, tetapi simbion alien ini tidak tahan dengan suara yang keras, maka Carnage memukul Shriek. Di sini Eddie dan Venom sudah melihat bahwasanya mereka tidak kompak. Baku hantam pun berlanjut, Venom dan Carnage saling menyerang, mereka sama-sama kuat. Perkelahian berjalan dengan seimbang, belum ada yang kalah ataupun menang. Dan Japs, saat ini perkelahian dipimpin oleh Venom. Sejenak mari kita saksikan aksi mereka. Dan Shriek pun sekarang akan menyerang Mulligan yang dulu pernah menembak matanya sewaktu perjalanan menuju penjara. Tiba-tiba Shriek direnggut oleh Carnage dan Carnage tampak mengancam Shriek. Carnage berkata, silakan kamu bunuh Mulligan, tetapi tolong tutup mulutmu, jangan berteriak. Pada kesempatan itu Mulligan berusaha kabur. Venom dan Carnage pun terus bertarung. Melihat Mulligan kabur, Shriek pun mengejar dan menangkapnya. Carnage pun menambah tenaga dengan memakan kepala bapak gereja itu. Sementara Shriek pun membalas dendam sama Mulligan dengan cara mencongkel matanya. Dan pacar Anne pun ikut membantu Venom dalam bertarung dengan menyiramkan bahan bakar beserta api ke tubuh Carnage. Shriek pun berlari menuju Carnage untuk melihat keadaannya. Carnage pun akan memakan kepala Dan. Venom pun dengan cepat menyelamatkan Dan dengan cara melilit leher Carnage dengan lidahnya sambil bergelantungan di lonceng besar yang mengakibatkan lonceng itu berbunyi, yang secara tiba-tiba kedua alien ini sembunyi ke dalam sarang mereka. Sekarang Eddie dan Cletus yang bertarung. Sepertinya Venom dan Carnage main kucing-kucingan dengan lonceng itu. Di sini Eddie sudah mulai tampak terdesak. Karena tidak ada suara lonceng, Venom dan Eddie kembali muncul. Mereka kembali bertarung. Venom dengan sekuat tenaganya berusaha untuk mengalahkan Carnage, dan begitu pula sebaliknya. Mereka sama-sama mengeluarkan kekuatan mereka untuk mengalahkan satu sama lainnya. Nah, di sini tampak Venom jatuh dan terhempas.
Sepertinya Eddie pun tampak kewalahan dan kehabisan tenaga. Nah, di sini Cletus terus menghajar Eddie sambil mengumpat. Sekilas pertarungan ini sepertinya dipimpin oleh Cletus. Sri pun bersenang-senang menghajar Mulligan. Dia menghajar Mulligan karena dulu Mulligan hampir membunuh dirinya. Ya, kita masih bersama Cletus dan Eddie. Di sini Cletus memarahi Eddie, yang mana dulu menuliskan berita hanya berita kejahatannya saja, tanpa berita kebaikannya. Ya, Cornets pun kembali muncul. Ia mengeluarkan tahanannya, yaitu Anne. Ia ingin memakan Anne di depan mata Eddie. Nah, sepertinya di sini harus ada pengorbanan dan pembantaian, kata Cletus. Dan pun berusaha membantu Venom supaya bisa bangkit untuk membantu Anne. Tapi di sini Venom khawatir tidak bisa mengalahkan Cornets karena Cornets terlalu kuat. Sri melihat kejahatan yang dilakukan Cornets ini sudah sangat keterlaluan sekali. Sri meminta mereka untuk menghentikan kejahatan ini. Tetapi di sini Cornets membungkam mulut Sri. Cletus berusaha untuk menggapai Sri, tapi apa daya, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan simbiot Cornets-nya. Venom dan Eddie melihat semua ini, ternyata mereka tidak cocok, sementara kita cocok. Ayo Eddie, kita bangkit, kita akan tumpas semua kejahatan ini. Venom pun berusaha untuk keluar dari tumpukan puing-puing itu. Ya, Venom akhirnya keluar dan kembali bertarung. Venom berusaha menyelamatkan Anne yang sekarang lagi dalam genggaman Cornets. Venom berusaha menyelamatkan Anne. Venom membiarkan tubuhnya diserang oleh Cornets demi menyelamatkan Anne. Setelah Anne sampai di bawah, Venom berusaha untuk berdiri, bangkit dan melawan Cornets. Tetapi Cornets jauh lebih kuat daripada Venom. Venom pun terus terdesak dan tampak kewalahan melawan Cornets. Kita butuh api dan suara, kata Venom, untuk mengalahkan simbiot Cornets sambil melihat ke arah Sri yang barusan sadar. Dan Sri pun mendengar hal itu, tiba-tiba langsung saja Cornets menyerang Sri. Sri pun terlempar dan langsung berpegangan kepada tali lonceng yang besar. Sri pun mengeluarkan teriakan supernya demi menghentikan kejahatan Cornets dan Cletus yang sudah keterlaluan sekali. Sri rela mengorbankan jiwa dan raganya. Akibat suara ini semuanya hancur. Kedua simbiosis ini pun jatuh dan keluar dari tubuh mereka masing-masing. Simbiot alien Venom pun terjatuh, tersangkut di tubuh dan lanjut melilit ke tubuh Anne dan terus terjatuh langsung masuk lagi ke tubuh Eddie. Sementara simbiosisnya alien Cornets jatuh tertumpuk dan jauh terpisah daripada Cletus. Simbiot Cornets ini berusaha untuk menggapai tubuhnya Cletus, tapi terlambat. Ternyata Venom terlebih dahulu menangkapnya dan memakan simbiot alien Cornets ini. Venom berkata, ini tidak enak. Sekarang giliran Cletus ditangkap oleh Venom. Cletus berkata kepada Eddie, aku adalah seorang pembunuh dengan ataupun tanpa monster. Tahukah kamu apa yang aku inginkan, kata Cletus. Tidak, kata Eddie. Aku hanya ingin berteman denganmu, kata Cletus. Tapi kamu tidak menyimak, kata Cletus. Sekarang aku menyimak, tapi maaf, kata Eddie. Persetan dengan orang ini, kata Venom sembari memakan kepalanya. Ya, inilah ending dari alur cerita film ini. Terima kasih banyak untuk sobat-sobat Sultan Studio yang telah menonton alur cerita ini sampai selesai. Mohon maaf segala kekurangannya ya, karena ini adalah video pertama dari channel Sultan Studio. Channel kami berharap ada masukan-masukan yang membangun yang bisa ditulis di kolom komentar. Mohon dukungan dan supportnya ya sobat-sobat dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan juga tanda loncengnya ya, supaya kami lebih bersemangat lagi untuk membuat alur cerita film berikutnya.